Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda di rumah, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu sehat ya. Share lagi aktivitas aku ya bun. Jadi ini saya mau masak. Jadi rencananya hari ini tuh saya mau masak labu siam. Dan ini bawang merah dan bawang putihnya mau saya tumis dulu. Jadi seperti biasa aktivitas aku kalau pagi itu pasti ya yang diutamain, kalau nggak beberes ya masak ya bun ya. Jadi hari ini tuh saya masaknya simple aja, masak labu siam sama mau goreng ikan tenggiri ya bun, karena anak saya tadi minta digorengin ikan. Dan ini bumbunya udah saya tumis. Dan kemudian ini saya mau masukkan labu siamnya. Jadi karena bumbunya udah agak matang, jadi saya masukin labu siamnya dulu dan jangan lupa ditumis sampai matang ya bun ya. Dan di sini juga nanti saya mau kasih air sedikit biar tumisannya itu tidak terlalu kering. Sebelumnya saya mau mengucapkan kepada teman-teman dan bunda-bunda di rumah yang sudah mengeklik video aku dan yang sudah menonton ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang belum subscribe juga bantu subscribe-nya ya, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan kembali ke videonya ya bun. Dan ini sayurnya udah mateng, sayur labu siamnya saya mau taruh di meja dulu. Kemudian ini lanjut saya mau goreng ikan tenggirinya ya bun ya. Jadi ikan ini tuh kesukaan kita banget. Jadi biasanya selain bisa digoreng, ini juga kalau di tempatku bisa dibikin kerupuk ya bun. Jadi kayak kerupuk ikan tenggiri gitu ya bun ya. Jadi tuh ini ikan tenggiri kalau dibikin kerupuk tuh enak banget ya bun ya. Jadi anak saya itu kan suka banget sama yang namanya ikan-ikanan ya bun. Jadi saya sering gorengin, apalagi ikan tenggiri dia tuh suka banget. Dan ini jangan lupa juga ikan tenggirinya diangkat karena udah matang. Jangan kelamaan menggorengnya, kalau kelamaan menggorengnya takutnya itu keras ya bun ya. Dan ini saya mau taruh di piring dulu. Nah sekarang saya mau ngepel dulu ya bun. Biasanya kalau habis masak atau menggoreng sesuatu di dapur itu biasanya dapur berminyak dan seisi rumah itu biasanya bau ya bun. Apalagi tadi saya habis menggoreng ikan, jadi minyaknya itu kemana-mana, ada yang ke lantai juga. Jadi kalau keinjak itu di kaki bisa tepaknya itu bisa kemana-mana ya bun. Jadi saya mau ngepel dulu biar lantainya itu tidak berminyak. Dan ini ya bun, saya pertama ngepel ruang tamu dulu. Jadi depan teras itu saya kalau ngepel nggak saya record karena banyak orang ya bun. Jadi saya belum pede gitu. Ada nggak sih bun yang samaan sama aku, kalau nge-record itu diliatin orang itu nggak pede. Saya seperti itu ya bun, kalau lagi nge-record di depan itu diliatin orang jadi nggak pede gitu, jadi grogi. Jadi ya udah nggak saya record. Ini saya lanjut mau ngepel kamar-kamar dulu ya bun. Jadi ini kamar yang lagi saya pel ini nggak saya tempatin, nggak buat tidur, jadi buat nyimpen barang-barang yang tidak kepake. Jadi ini dulunya kamar anak saya, tapi kamar ini itu loh bun, karena di depan belum dipasang kanopi. Jadi cahaya mataharinya itu kalau siang panas banget dan malamnya itu kalau buat tidur itu nggak enak banget ya bun. Jadi kita tuh ngerasa panas gitu ya kalau di situ, kalau di malam harinya. Jadi anak saya minta pindah ke kamar belakang yang adem. Oke lanjut, kemudian ini saya mau pel-pel dulu ruang TV. Jadi ini ruang TV-nya juga udah kotor ya bun ya. Jadi di sini tuh lantainya kotor karena kebetulan anak saya itu mainnya itu di sini ya bun ya.
Nah, ini saya pel-pel dulu ya bun ya. Jadi saya itu kalau ngepel 1 minggu 2 kali. Jadi kalau ngerasa lantainya itu diinjek udah nggak enak banget atau udah berminyak banget, itu biasanya langsung saya pel aja. Jadi kalau ada waktu senggang atau lagi rajin banget, terkadang 1 minggu 3 kali ya bun. Tapi kalau lagi mager ya udah ya bun ya, sesenggangnya waktu saya aja, karena saya kan di rumah juga ada anak, harus ngurus kerjaan lain, terus jemput anak sekolah, antar anak sekolah kayak gitu ya bun ya, karena suami lagi nggak di rumah, jadi apa-apa ketemu sendiri. Oke, ini ngepelnya udah selesai ya bun. Tadi saya udah buang juga airnya, dan ini saya mau nyapu-nyapu belakang dulu karena ini udah mau menjelang sore harinya ya bun. Jadi di belakang rumah itu banyak kayak daun-daun kecil itu pada jatuh ya bun ya. Jadi di sini kalau nggak disapu itu di daunnya jadi banyak, terus jadi ngeres gitu ya bun ya. Jadi mau saya sapu-sapu dulu. Nah, saya kalau nyapu belakang itu biasanya kalau nggak pagi hari, di sore hari ya bun. Karena kebetulan kalau sore hari itu terkadang kalau habis nyapu-nyapu, saya siram-siram tanaman yang ada di belakang ini. Jadi ini sebenarnya di daunnya kecil-kecil itu banyak ya bun, karena di video itu nggak kelihatan sampahnya. Jadi sebenarnya itu banyak sampah daun kecil-kecil, tapi di video itu nggak kelihatan. Dan ini ya bun ya, saya sapu-sapu dulu. Ini sapu-sapunya juga udah mau selesai. Nah, kemudian ini kita mau duduk-duduk sejenak di belakang rumah ya bun. Jadi ini cuaca masih cerah banget walaupun udah di sore harinya. Jadi kita tuh mau sambil makan agar-agar ya bun. Jadi tadi tuh saya bikin agar-agar tapi nggak saya record. Dan ini kita mau duduk-duduk di sini sambil menikmati indahnya sore hari. Jadi anak saya tuh minta ya bun ya tadi duduk-duduk di sini, ya udahlah ya, daripada nggak record jadi saya record untuk mengabadikan momen saya bersama anak saya. Jadi ya bun, ini tumben-tumbenan anak saya itu minta duduk-duduk di belakang seperti ini. Jadi ya udahlah ya, sayangkan kalau nggak divideoin. Jadi ya udah saya videoin aja momen-momen yang langka seperti ini, karena nanti kalau dia udah gede pasti tuh dia tuh sibuk dengan dunianya. Jadi ya udah ya punya, saya videoin aja buat kenang-kenangan. Oke lanjut, kemudian ini saya mau siram-siram belakang rumah ya bun, karena tadi udah duduk-duduk, terus ini kan tanaman-tanamannya kayak terlihat kering gitu ya bun ya, jadi harus saya siram-siram dulu. Dulu saya pernah menanam cabai ya bun. Sebenarnya itu tanamannya tumbuh subur-subur banget, tapi karena ada hama atau kupu putih ya bun, itu yang bikin mati tanaman cabai aku. Jadi ya udah, karena tanaman cabai udah pada mati, jadi saya ganti aja dengan tanaman-tanaman kayak bunga-bungaan aja ya bun, yang tidak dihinggapin kupu putih, karena sayang banget. Waktu itu tuh tanaman cabenya itu udah subur-subur banget dan udah tumbuh cabai. Kemudian itu diserang sama kupu putih ya bun, jadi semuanya mati. Rasanya itu sedih banget ya bun, kalau nanam tapi tanamannya udah subur kemudian mati tuh rasanya nyesek dan sedih banget. Dan ini saya udah selesai siram-siramnya ya bun ya. Sampai di sini dulu ya bun video saya hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video. Terima kasih.